Assalamualaikum teman-teman, sobat Pelonasia di mana saja berada ya. Ini kita dari Maxi Grape akan berbagi sedikit pengalaman kita dalam tata cara menanam anggur jenis varian Peles dari masa bibit sampai dewasa sampai masa pembuahan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat Pelonasia. Alhamdulillah pagi ini kami ada di tempatnya Om Rodi ya, di daerah Kebalen, Bekasi. Ini ada pohon anggur jenis Veles ya, varietas Veles. Umur pohonnya sekitar 9 bulan jalan. Iya, terus sekarang umur buahnya ini sekitar 45 hari setelah pangkas. Nah, kita mau cari ini ya, informasi pengalamannya Om Rodi dalam membuahkan varietas Veles ini. Akan kita ini ya, kita kulik-kulik apa rahasia treatment sama perawatan. Kita langsung aja ke Om Rodi. Alhamdulillah sudah di samping pohon nih. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelonasia. Nih kawan-kawan pengen tahu nih gimana treatment, perawatan, tips, trik membuahkan dari bibit Om. Nah ini kita dari bawah dulu ya Om ya. Betul ya. Nah, kawan-kawan kita bahas dulu yang dari bawah. Ini ada media tanam. Oke Om Rodi. Media tanamnya boleh kenapa nih? Media tanam dulu kita ya masih inget banget. Ini kita bikin kira-kira di September media ya. September kita bikin itu bikin media teman-teman ya. Itu kita pakai satu bagian tanah misalkan ya. Maaf, kita bikin ini aja deh. Satu bagian sekam mentah, satu bagian sekam matang bakar, seperempat tanah merah, itu tanah lembah ya, tanah merah, kita nggak pakai tanah lembang ini. Nah, seperempat dari tanah itu pasir sama kue kambing. Udah itu Kang. Kue kambing kotoran hewan. Kotoran hewan yang udah lapuk ya, tapi sudah fermentasi atau lapuk Om? Lapuk atau sudah fermentasi sama aja. Jadi intinya udah aman ya. Udah aman. Nggak panas lagi terus. Iya, gasnya udah bersih lah, udah hilang gitu. Kan bisa dengan dibiarkan dengan cukup waktu lama juga dia udah bisa hilangnya gas, atau kita fermentasi dengan M4 atau molase itu bisa lebih cepat gitu ya. Itu intinya udah aman. Plus tadi tambahan yaitu kita ada ini ya, cacah-cacahan gedebong pisang, bonggol pisang gitu kan, kita masukin sama di daunan. Fungsinya apa Om? Itu gedebong pisang kan yang kita tahu ya dari literatur yang kita baca tuh banyak kandungan fosfatnya. Fosfat. Fosfat bagus untuk pertumbuhan. Pertumbuhan untuk pembesaran batang terutamanya. Untuk akar bagus ya Om? Bagus. Untuk tunas bagus ya, fosfat, kalium, nitrogen, masa pertumbuhan. Nanti akan berpengaruh ke masa vegetatif ya. Itu kita ya nggak terlalu banyak sih itu. Kita campur aduk sampai udah kira-kira udah lapuk. Waktu itu kita tanam lokalan dulu teman-teman. Kita tanam lokalan. Nah kemudian ini kita iseng-iseng inisiatif pakai 3 kaki. Nah alhamdulillah udah jadi nih, sambungan juga sempurna. Tapi untuk 3 kaki ini bukan keharusan teman-teman ya. Ini cukup 1 kaki pun, kita tempat-tempat lain juga ada. Kita hanya 1 kaki ya. Ini kebetulan 3 kaki. Kebetulan ini kita coba pakai 3 kaki dan alhamdulillah ini sambungannya bagus, sempurna nih. Mudah-mudahan. Awalnya dulu ini dulu ya Om ya? Ya, ini yang utama nih. Kita bikin yang utama. Terus ini sama-sama lokal ya. Sini. Terus disuntik ya Om? Red Master ya. Ini ada Red Master semua nih. Kita suntik ke sini, sisip, betul. Ini sisip lagi, nah teman. Oh, ini aslinya. Ini asli utama nih. Sisipkan. Nah, ini tusuk lagi. Tapi ini udah berakar dulu ya, Om? Udah hidup ini. Udah hidup ya? Udah hidup. Nyumbang nutrisi ya. Disuntik lagi. Jadi satu utama tambah satu lagi, terus ditambah satu lagi. Betul. 2 ini nyisipnya bersamaan atau beda waktu? Nanamnya bersamaan. Cuman waktu nyisipnya beda waktu. Bareng waktu saya ikut bareng. Sama 2 ini bareng. Betul, ya? Bareng. Dan cuma ini mungkin kebetulan ada sedikit beda, lebih kecil ya pertumbuhannya. Nah ini, nah terus kita di sini teman-teman nih di atas ini, lalu kita grafting ya. Ini kita grafting di tanggal 6 bulan 12. Nah ini di ini ya. Betul. Ini tanggal graftingnya ya. Di tanggal graftingnya. Iya, Veles. Ya, Veles grafting tanggal 6 bulan 12 2022. Nah, kita sambung di sini teman-teman nih. Nih. Ya, ini kurang lebih udah nggak terlihat. Segede udah nggak terlihat. Segede sedotan ya. Dulunya lokalnya waktu saya grafting Veles ini, segede sedotan kurang lebih batang, mungkin sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan. Berarti di samping ya, Om ya? Di sampingnya. Nyisip. Belah tengah. Belah tengah. Iya, betul, karena entresnya hampir sama ya, besarnya kita belah tengah. Nah, alhamdulillah langsung jadi. Nah, ini. Kemudian berjalan waktu di Februari kemarin kena jamur semua teman-teman, kita nggak ada atap, jadi
alhamdulillah semua kena jamur, tapi insya Allah ada hikmahnya, termasuk peles ini ya. Semua daun ini rontok teman-teman, rontok, tapi kita biarkan dulu. Nah akhirnya setelah itu selesai musim hujan ya, di Februari lewat Maret, nah kita banyak yang foundation pruning nih, termasuk peles ini. Jadi ini pembentukan tersier ulang nih teman-teman. Nah makanya ini di usia kemarin kurang lebih 8 bulan ya, naik 8 bulan baru kita pangkas. Kalau planning kita kan biasanya di 6 bulan ya, udah kita pruning. Biasanya kalau nggak terhambat itu tadi jamur, biasanya 6 bulan rata-rata udah berbuah. Ini alhamdulillah agak mundur di 8 bulan awal udah kita pangkas pembuahan, dan ini hasilnya teman-teman. Oke Om. Om, sebelum masuk ke atas nih, kita balik lagi ke bawah. Siap. Nih. Oke kawan-kawan, kita bahas lagi tentang perawatan umur 1 bulan sampai dengan sebelum pembuahan. Apa aja yang harus dilakukan Om? Untuk awal tanam ini ya, maksudnya udah mulai kita grafting ya, grafting tumbuh lah, anggap aja itu awal ini ya, awal masa tanam lah. Itu kita udah ini ya, NPK 1616 plus ini ada ureanya teman-teman. Pupuk urea. Urea itu kan kandungannya N ya, hanya nitrogen. Jadi ketika kita pakai NPK 1616 dengan kondisi kandungan seimbang, kita tambahkan urea kurang lebih 1/3 atau 1/4 dari itu ya, dari NPK itu. Jadi kita naikin N-nya. Jadi kalau kita gabung, N-nya tinggi, fosfatnya rendah, K-nya kaliumnya rendah. Itu untuk memicu tunas-tunas ya, daun-daun hijau gitu. Kira-kira sekitar umur 3 bulan ya, 2-3 bulan itu kita masih ada ureanya, baru menjelang mulai agak mencoklat batang, kita stop ureanya, fokus ke NPK-nya aja. Kurang lebih 16 aja. Akhirnya ureanya kita stop. Ada mereknya Pak Tani. Ada merek Pak Tani, sama lah. Kita nggak merek itu menurut kita sama ya, mau pakai Pak Tani, Yaramila, Mutiara, yang penting yang asli, jangan yang original Rusia. Gitu. Kita kalau yang katanya dengar-dengar juga ada yang palsu katanya, tapi kita belum bisa memastikan ya. Gitu. Nah setelah itu baru ketika batang-batang ini setelah foundation pruning kemarin kita udah mulai coklat, nah masuklah kita ke persiapan pembuahan teman-teman. Cuma di samping itu ya tetap kita ada perawatan ini ya, waktu tadi masa pertumbuhan. Untuk semprot teman-teman, selain kita kocor ada pupuk semprot, kita pakai Gandasil. Gandasil D, D-nya daun, Gandasil daun itu spesialis semprot ya. Dia selain mengandung N-nya lebih tinggi, juga ada fosfat, ada kalium, plus unsur mikro lainnya lengkap. Gandasil D. Jadi ada tambahan mikronya ya, itu yang dibutuhkan tanaman itu. Gandasil itu memang disemprot, nggak bisa di? Bisa. Oh, bisa. Kalau kita kocor butuhnya banyak, cepet habis nanti. Hitungannya boros. Lebih irit disemprot ya. Betul, semprot kita lebih irit. Gitu. Ya, paling 2 gram per liter butuh. Gitu ya. 2 gram Gandasil per liter air. Jadi 1 pohon ini cukup 2 gram cukup. Kalau kocor nggak cukup, gitu. Jadi untuk melengkapi unsur mikronya kita ambil dari Gandasil, gitu. Terus masuk ke fase generatif atau masa pembuahan ya. Gimana Om? Itu kita itu biasa teman-teman ya, kita patokan tersier ini nih, yang ke kanan ke kiri tulang ikannya ya. Kita patokan biasanya kurang lebih 1 jengkal. Ini udah mencoklat. Nah, 1 jengkal udah mencoklat, baru kita masuk pupuk pembuahan pertama. Oke Om, siap. Nah, untuk pupuk pembuahan pertama itu kita pakai bukan pertama ya, seterusnya selama sebelum pangkas itu kita selama kira-kira 4 atau 5 kali pupuk itu kita pakai fosfat sama kalium aja. 4 sampai 5 kali aplikasi. Per aplikasi jedanya berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Oh, jadi artinya dalam waktu 1 bulanannya. Betul, kurang lebih 1 bulan pas ya. Dari yang pertama sampai yang kelima pas pangkas itu 1 bulan. Itu kita hanya memasukkan unsur fosfat sama kaliumnya aja teman-teman. Kalau dulu-dulu mungkin sempat lihat video kita ada di MKP sama KNO3 ya, itu masih ada masih ada. Biarpun takarannya kita nggak sama persis pupuk Happy ya, kita takaran piling sendiri, itu ada N-nya masih. Jadi untuk sekarang kita coba dihilangkan N-nya, khusus masukin fosfat sama kalium. Jadi kita memakai MKP teman-teman. MKP itu fosfatnya tinggi, kaliumnya tinggi tapi agak rendah. Yang gini ya teman-teman ya. Ini fosfat nih tinggi, ini kalium agak rendah nih kalau di MKP ya. Ini kalium agak rendah. Jadi lalu kita tambahkan bisa KCl Merauke. Itu KCl tuh kalium murni ya, tanpa klor ya. Jadi ketika kita tambahkan KCl, kalium yang tinggi nih,
gitu. Akhirnya fosfat jadi rendah gitu. Gitu Kang. Atau KCL kita ganti, kita kadang juga pakai SOP. SOP itu kalium plus sulfur. Nah, jadi SOP atau KCL menurut kita sama, cuma kelebihan dari SOP itu dia punya sulfur yang bagus juga buat tanaman. Jadi itu ada kelebihannya. Kalau kita bagus mana pakai KCL sama SOP? Ya kalau ada SOP kita pakai SOP karena dia ada sulfurnya, kelebihan itu gitu. Jadi yang kita masukkan pada saat pembantu fosfat sama kalium aja. N-nya kita tinggalin dulu gitu. Tapi di samping itu jangan lupa juga pupuk mikro yang lain itu tetap masuk. Apa Om? Kita pakai yang kocornya itu pakai Manohara. Kocornya pakai Manohara. Tuh, nanti kita bisa lihat lah pot itunya ya, kemasannya. Nah, pupuk Manohara itu kandungannya ada kalsium, ada boron, ada Zn, ada magnesium, dan beberapa unsur lainnya. Itu kita kocor. Dalam masa rentan 1 bulan itu kurang lebih kita 2 kali pakai Kang. 2 kali kocor Manohara itu. Dosisnya kurang lebih 5 liter per 1 sendok lah, kurang lebih 1 sendok makan. Itu cukup 5 lah. liter ya, per 1. Tapi diaduk rata, kocor seperti biasa ya. Itu tapi kita nggak bareng makanya dengan MKP sama KCL itu tadi. Beda hari. Di tengah-tengah lah. Mungkin misalkan minggu ini hari Minggu ini KCL sama MKP. 3 hari kemudian itu kita masuk pupuk Manoharanya. Cuman pupuk Manohara itu juga kita cuman bukan dikasih pada saat masa generasi doang Kang. Di masa awal tanam, remaja sama pembuahan tetap pakai. Cuma dosisnya aja mungkin nggak sebanyak masa pembuahan. Oh gitu. Terus kalau udah mulai berbunga perawatannya. Nah ini kan brokoli dulu ya Om ya? Pertama kan brokoli ya. Kita brokoli itu kita kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak pupuk. Kalau kita kira-kira pengen kasih, kita pakai tipis-tipis teman-teman. Separuh dari dosis biasanya gitu. Tapi kalau kita, wah kayaknya nggak dulu deh ini, kita nunggu beri udah mekar. Dan kebetulan ini kita juga pakai kemarin biges ya, celup semprot ya, 3 kali. 3 kali teman-teman ini. Pertama pada saat brokoli masih ngincup, kedua brokoli udah agak mekar, ketiga maaf, yang kedua tuh brokoli udah renggang ya, bukan mekar ya, renggang tuh udah ngebuka. Baru yang ketiga setelah mekar jadi beri pentil-pentil lah, kurang lebih segede gini nih Kang dulu ya. Nih segede gini nih ya. Tuh ini. Kalau ini sudah 3 kali aplikasi. Udah 3 kali aplikasi. Kita 10 hari yang lalu lah terakhir ya, yang ketiganya. Tapi nanti totalnya sampai dengan panen itu ya berarti udah ya. Kita udah 3 kali aja. 3 kali aja. Kalau cukup. 4 kali kenapa Om? Nambah. Kita cukup lah ya, jangan terlalu dipaksakan. Nggak ada perubahan juga kalau ditambah 1. Ya mungkin ada ya, cuma kita lebih sereknya aja udah cukup lah 3 kali itu. Karena teman-teman juga ada yang memakai 4 kali ada, nggak masalah. Kalau GA3 sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk menurut kalau pengamatan saya pribadi ya, mungkin yang jauh dari peralatan ini, cuma GA3 itu untuk hanya memelarkan dong, Bang. Menjarangkan. Memanjangkan, bukan membesarkan ya. Memanjangkan tandan dan buah. Yang dia mau bulat jadi lonjong gini kan. Yang tadinya mungkin begini nih, jadi gini tuh. Jadi lonjong bukan panjang sih. Betul, lonjong, itu fungsinya. Betul, menarik ya. Jadi memanjangkan ini Om. Kalau untuk menambah beban berat, bobot besar itu saya rasa butuh nutrisi lebih dari itu dan kekuatan akar untuk menyuplai nutrisi. Ini Om ya, sorry ini ya, tandan ini ya. Iya betul, jadi lebih melar ya teman-teman ya. Ke bawah. Lebih gelantung ya. Ini kalau kita nggak pakai biges, mungkin dia cuma segini nih teman-teman nih, ngeringkal segini nih, gitu kan. Ini kalau kita pakai biges, alhamdulillah tuh, dia jadi lebih panjang ya. Gitu. Ini peles termasuk sangat-sangat genja dan termasuk sebuah varian yang terkenal di besar tandan ya. Cuman yang kita perhatikan, ini peles ini memang buahnya banyak, bunganya. Tapi ketika mekar lumayan agak banyak yang rontok. Kita beberapa kali rontok. Jadi ya inilah hasilnya. Gitu segini. Tidak 100% sesuai ini ya. Apa sih tandanya termasuk normal gini, enggak terlalu besar gitu Kang jadinya. Ada rontok nih, agak lumayan banyak nih Kang. Kita beberapa kali belum ini ya, belum ketemu biar peles ini full tanpa rontok gitu loh Kang. Tapi ya serontok-rontoknya peles,
masih banyak sisanya gitu. Ini Kang nih, Kang. Kalau untuk memperkecil atau menghilangkan biji, apakah bisa sih itu? Si Biges, si GA3 itu? Bisa tapi nggak menjamin semuanya. Tapi kadang berefek hilangnya biji. Meminimalis ya? Betul. Meminimalisir biji. Ada kalanya efek GA3 menghilangkan biji, tapi nggak bisa 100%. Menurut kita ya, nggak tahu mungkin pengalaman teman-teman, ada yang pernah ngalamin gitu. Oke, kawan-kawan Flonasia, kita coba tanya ya, gimana sih perawatannya? Misalnya mencegah jamur, terus mencegah serangga, insek ya. Boleh, Om, gimana tuh Om? Ada pertanyaan dari kawan-kawan nih. Untuk insek, jamur, kita ada beberapa merek ya yang kita pakai. Untuk kita jamur dulu nih, kita punya Antrakol. Kedua, ada Ekoenzim. Ketiga, Jadam sulfur. Jadi ada kimia, organik. Misalkan kita hari Minggu ini kita semprot apa tadi? Antrakol. Mungkin minggu depan Ekoenzim. Jadam, atau Ekoenzimnya. Berikutnya Ekoenzimnya atau Jadamnya gitu. Jadi bisa aja hampir tiap minggu disemprot, cuman dengan yang organik sisanya gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, untuk inseknya kita ada Avidor, Kang. Kita Avidor yang cukup ampuh ya. Sama ada untuk cadangan kita ada itu Kurakron. Tapi kalau serangan belum ganas kita nggak pakai Kurakron dulu. Kita Avidor dulu. Karena dia bau ya. Untuk Kurakron kita baunya agak nyengat, teman-teman. Kita agak sensitif juga. Makanya kalau masih hama-hama yang masih relatif nggak terlalu ganas, kita cukup Avidor. Oh, seperti itu. Itu pun kita aplikasinya nggak selalu tiap minggu ya. Kadang-kadang kita mungkin sekitar 3 minggu atau sebulan sekali, gitu Kang. Jadi nggak mesti ya. Cuman untuk antisipasi tetap, walaupun ketika ini aman nih, tapi tetap kita sekali-kali semprot gitu. Apalagi kalau udah ada indikasi, wah ini mulai ada trip-trip nih, kita buru-buru semprot. Linting-linting gitu, daun-daunnya itu. Jadi nggak ada istilah hampir 2 minggu sekali kita selalu semprot insek, terutama itu ya kimia ya, enggak. Kita lihat-lihat lah gitu. Tapi jangan juga lengah gitu. Tetap sekali-kali harus semprot, cuma juga jangan terlalu keseringan gitu Kang. Siap, ini tadi sudah Om Rodi jelaskan ya, paparkan tentang perawatan insektisida, fungisida. Ini kita kayaknya harus tanya nih ya kawan-kawan tentang penyiraman, karena kan ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah, penyiraman itu apakah setiap hari ataukah jeda beberapa hari atau bagaimana gitu? Gitu Om, gimana tuh Om kalau penyiraman ini? Ada yang bertanya nih. Sebelum saya ini barusan jawab ini ya, pengalaman kita soal nyiram. Tadi saya tambahin yang soal insek pung itu, kita untuk dosis ya teman-teman. Tetap acuan kita tetap dosis sesuai kemasan aja. Kalau misalnya di kemasan nggak tertulis kata anggur, kita ikut aja padi atau cabai dosisnya. Bukan sayuran. Oh, buah ya? Gitu. Padi atau cabai? Cabai itu insya Allah udah aman. Apalagi kan kita anggur ini udah batang keras ya. Lebih keras dari cabai, dari padi lah. Insya Allah aman gitu. Udah itu. Nah, untuk penyiraman, ini udah musim kemarau. Kita siram, udah kondisi begini nih teman-teman. Berbuah, tiap hari kita siram. Kita ada sistem tetes ini. Sistem tetes ini hampir tiap hari kita tetes. Kurang lebih sehari kita tetes 2-3 jam. Tes ya, 2 jam kita matikan. Nah, besok dulu lagi. Tapi ntar beberapa hari sekali kita ada kalanya kita semprot ini teman-teman nih. Semprot dengan shower ya. Shower yang muncratnya lebar gitu, kecil-kecil, supaya area sini ikut terbasahi teman-teman nih. Yang pinggir-pinggir. Karena kalau kita mengandalkan tetesan ini, dia cenderung di sini, atau kita puter ada di sini, cuman kesini nggak, masih terkering nih. Nah, itu kita perlu sekali-kali semprot shower untuk kisaran ininya. Jadi supaya akar-akar yang ada di wilayah sini dapat air juga gitu. Biarpun nggak tiap hari semprotnya ya. Untuk tiap hari ini kita pakai ini. Om, kalau ini ada kawan yang bertanya nih, kalau nggak punya alat ini bagaimana Om? Siram kan agak terlalu profesional ya. Betul. Ada kawan pemula yang nggak ada jadi bingung. Tetes gini. Nggak ada ya tetap siram itu.
Siram karena gini teman-teman. Siram manual ya Om ya. Ini di pot teman-teman ya. Ini di pot, ketika kita siang panas, itu cepet kering. Menguap. Kering karena ini poros ya, gembur dan poros. Ini cepet turun dan kejemur. Nih kisaran sini juga panas. Itu ketika pohon rindang begini ada buah, teman-teman ya harus siap nyiram tiap hari, gitu. Kalau saya nggak sanggup tiap hari, ya maksimal 2 hari sekali. Itu pun basah kuyup ya. Iya, kira-kira ini besar nih, ukuran 300 teman-teman. Ini 300 liter, tapi belum penuhnya. Ini baru mungkin 60%-nya lah kepake. Oh, dilipat Cong. Ini kurang lebih minimal 10 liter kalau nyiram. Kalau model siram mungkin 2 hari sekali ya. Oh, 2 hari sekali. Ya 10 liter itu udah cukup lah ke bawah turun. Tuh. Itu risiko ya, karena kita antisipasi gini teman-teman, saat berbuah ini kalau dia sampai dehidrasi, kurang air, kisut ya. Bisa kisut, apalagi musim kemarau gini ya. Layu. Kalau kisut udah sekali 2 kali, biasanya nanti dia biarpun segar lagi agak terganggu pembesaran buahnya. Jadi, gitu. Itu penting ya penyiraman itu. Makanya kita juga lagi tetap mencari cara terbaik supaya lebih efisien menyiram dan lebih simple gitu. Biar nggak harus banyak 2 kali kerja. Ini kan kita kadang tetes, kadang support gitu. Lagi kita tetap cari solusi ya. Biar kita tetap lebih ringan tenaga kita ngurusnya gitu teman-teman. Om ada aplikasi nggak hari ini? Untuk hari ini ya. Pupuk itu. Nah ini rencana kita ini saatnya pupuk ini teman-teman. Tadi yang kita bilang pupuk Manuhara. Kita makro. Mikro. Kosor hari ini nih nanti kita bisa ikuti bareng. Untuk NPK-nya ini kebetulan kemarin udah kita kasih 2-3 hari lalu. NPK 19. Ini masih buah segini kita masih pakai NPK plus mikro. Nanti udah membesar, buah agak membesar, mungkin sekitar kira-kira 2-3 minggu lagi lah ya. Baru mulai kita tingkatkan fosfat sama kaliumnya lagi. Tapi tetap N masuk ya, nggak dihilangin. MKP udah nggak pakai Om? Nanti bisa pakai itu MKP plus Kano 3 putih. Oh itu ya. Itu atau NPK plus MKP plus KCL atau plus SOP. Jadi tetap intinya N-nya masih ada, fosfatnya tinggi, kalium tinggi. Nanti kita aplikasikan ketika buah udah mulai agak besar Kang. Gitu. Nah sekarang masih tetap daun juga kita hijaukan lagi dulu biar seger. Baik kawan-kawan, nih sudah disiapin nih aplikasi pemupukan. Ya, untuk dari mikro ya. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri nih kandungannya. Mungkin saya nggak begitu ahli menjelaskan singkatan-singkatan ini. Ada ZN 3,9%, kadar air 0,05%, CaCO3 ini kalsiumnya ya, bukan kalium teman-teman ya, kalsium. Ini setahu saya ini pupuk mikro, tapi yang sekundernya mikro tapi dia termasuk banyak butuhnya gitu. Tapi masih di bawah pupuk sekunder gitu kan. Ini magnesiumnya. Nah ini boronnya nih teman-teman, nyari-nyari boron, pupuk yang kuning. Padahal ini ada yang lebih murah di sini juga komplit gitu kan. Nah ini sebenarnya pupuk kalsium cuma ada boronnya. Boronnya pun dia termasuk besar nih 6,88%. Nah ini kita mau aplikasi di saat, tapi itu tadi ya teman-teman, ini aplikasi pupuk ini bukan hanya pas pada berbuah ya, kita dari masa bibit sampai dewasa pun tetap pakai ini. Ya termasuk universal. Nah, betul, dari kecil sampai dewasa tetap butuh pupuk ini. Dan cuma bedanya mungkin pas berbuah ini kita dosisnya agak ditingkatkan ya teman-teman ya, nggak kayak waktu bibit gitu aja. Berapa sendok Om? Sendok makan ya Om? Ada sendok makan yang muncung ya. Ini kita kurang lebih ini air 10 liter teman-teman. 10 liter. 10 liter. 5 liternya kita per 1 sendok ini. Oke. Nah jadi kita 10 liter butuh 2 sendok makan. Sorry. Maaf. Ini efektif atau baiknya aplikasi berapa pekan sekali Om? Dalam 1 bulan paling nggak 2 kali ya. Paling minim-minimnya 1 kali sebulan. Sebulan itu sekali. Kita ya, menurut kita. Tapi gitu kan. Ya mungkin bagusnya 15 hari sekali lah ya. Ya ada setengah bulan sekali ya, 2 minggu sekali itu udah sedang. Kalau kita ngikutin dosis di sini teman-teman, itu dia butuhnya sekitar 10 gram, maaf, kocor tuh 15 gram per liter. Ini dosisnya lumayan tinggi ini. Ini dosis ini. Cuma kita ambil agak rendahnya aja. Semprot dan kocor. Betul, ini atau kocor itu 15 gram. Buah-buahan masuk ya Om ya? Per liter air. Tanaman buah. Iya. Ini kan? Kalau disemprot 5 gram per liter atau 3. Kalau ini 15 gram per liter air. Oke, 15 gram per liter air. Ini kalau kita pakai tadi ukuran 1 sendok per 5 liter itu cuma dapatnya kisaran 3 gram per liter air Kang.
Jadi kita jauh lebih rendah di dosis ini untuk ya antisipasi nggak terlalu boros juga. Menurut kita juga segini udah cukup gitu loh Kang. Itu aja. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin di kemasan monggo, kalau ngikutin kayak kita lebih rendah dosisnya monggo itu. Tapi jangan lebih dari kemasan dosisnya, nanti over betul. Nah ini kita aplikasikan aja langsung. Kita usahakan sebarin ya teman-teman. Kalau pakai gembor lebih bagus, ya lebih merata. Nah, ini jangan cuma satu titik, kita harus lebarin kemana. Karena akar ini udah dibilang hampir satu lingkaran ini, satu pot ini udah ada akar ya, tiap titiknya. Untuk waktu pemupukan paling direkomendasikan jam berapa Om? Kita pupuk kondisi hawa dingin ya biasanya, pagi ya. Sampai maksimal jam 9 atau sore atau malam. Oh malam nggak apa-apa? Malam nggak apa-apa, kita nyiram malam juga kadang, nggak masalah. Insya Allah nggak ngefek ke jamur ya, malam. Jamur itu menurut kita sih efek dari hawa yang dingin dan lembab, apalagi hujan itu biasanya jamur. Tuh, kalau penyiraman insya Allah, apalagi musim kemarau, nggak pengaruh ya, nggak mendatangkan jamur insya Allah. Ini semua 10 liter ya Om? Ya 10 liter nih kita kasih. 15 hari sekali atau ya, sebulan 2 kali paling intervalnya? Cepat 15 hari sekali, paling lambat saran kita sekali. 1 bulan sekali untuk pupuk mikronya ini. Untuk pupuk apa tadi NPK-nya ya kurang lebih ya 2 minggu atau 3 minggu sekali. Nanti baru menginjak ke MKP-nya plus KNO3 putih. Kisaran buah udah makin besar, mungkin sekitar 2-3 minggu lagi Kang nih. Ini udah sekitar 2 kali ya pakai NPK ini Kang. Sejak berbuah, sejak jadi pentil. Baik kawan-kawan, kita sudah di ending durasi ya. Kalau ada sesuatu hal yang belum jelas, nanti boleh ditanyakan di kolom komen ya Om Rodi. Insya Allah kalau ada waktu nanti disempatkan untuk menjawab ya, atau nanti adminnya Flonasia bisa bantu tuliskan, forwardkan dari jawaban dari Om Rodi yang ditanyain sama kawan-kawan di kolom komen. Oke, Sobat Flonasia, alhamdulillah kita pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.